Oke, malam hari ini eh, saya akan sedikit mengulas masalah materi yang pernah ditulis dan disampaikan oleh Dr. Sigit. Mungkin beberapa teman ada yang lupa atau mungkin beberapa teman istilahnya ada yang nanti belum paham. Nah, malam hari ini saya mengundang dua kelompok Zoom. Yang pertama itu kelompok alumni Kopdar dari Surabaya, yang mana dari Kopdar yang terakhir kemarin yang kita mencoba untuk belajar bagaimana membangun habit positif, habit untuk menuju kesuksesan, habit yang biasa dilakukan oleh para leader dalam rangka membangun kedisiplinan melakukan atau mengerjakan bisnis MW ini. Itu yang pertama. Yang kedua, saya mengundang para teman-teman alumni di Mei, yang mayoritas dari Jakarta, sebagian itu dari Surabaya, mayoritas dari Mei, yang mana kemarin mereka juga hampir sama sebenarnya dengan Kopdar di Surabaya, tapi yang di Jakarta kemarin kita lebih kepada beberapa teman-teman memang yang kemudian kebetulan itu upline leadernya banyak yang tidak bisa hadir di sana, maka kemudian untuk membantu mereka saya membuat sebuah grup untuk membantu membangun habit juga sebenarnya, tetapi dengan pola yang berbeda. Artinya kalau di alumni di Mei kemarin kita mengadakan grup bersama, grup yang selama ini juga dipakai oleh Dr. Sigit, grup bimbingannya kita kita samakan, namanya bimbingan menarik rezeki BMR. Kita samakan di sana, di mana di situ teman-teman belajar untuk membiasakan bisa punya target prospek seperti yang saya sampaikan di Kopdar Surabaya kemarin, yaitu 20 sampai 25 prospek per 2 minggu. Dan pematerinya itu dari teman-teman sendiri untuk secara bergantian. Di sini istilahnya kita membangun kerjasama tim, siapa yang mengisi materi, siapa yang membantu meramaikannya dan komen dan lain sebagainya, dengan asumsi dari Mei ke sini teman-teman itu akan terbangun sebuah habit untuk bagaimana memimpin grup, memimpin kelas, bagaimana kemudian mendorong diri, mendisiplinkan diri agar bisa komitmen konsekuen menuju eh, proses sukses bertambahnya kuantitas new IBO di grup itu. Itu jadi ini memang eh, sesuatu hal yang baru di ranah dibaca, dan memang saya masih mencoba secara individu, dan yang mana mencoba ini bukan sesuatu hal baru yang benar-benar baru saya ciptakan, bukan, tetapi saya adakan ini hasil dari kemudian saya menyelami teman-teman leader itu gimana sih mereka bisa sukses, bagaimana pola kerjanya, bagaimana pola habitnya, bagaimana pola pikirnya, apa yang dikerjakan, bagaimana caranya, itu yang kemudian saya ramu dalam bentuk itu. Dan tidak semua bisa mengikuti iramanya, tapi paling tidak apakah apakah nantinya pola ini bisa istilahnya bisa benar-benar membuahkan hasil, saya juga nggak tahu. Tapi ini hasil dari rangkuman apa yang kemudian para leader lakukan, Bapak Ibu. Dari Mei, di teman-teman alumni grupnya namanya grup di next level, yang mana orientasinya adalah bagaimana kemudian besok November ini teman-teman itu bisa naik PIN atau paling tidak punya eh,
penambahan new IPO atau penambahan tim yang secara kuantitas itu signifikan. Itu yang pertama. Yang kedua, kalau kemudian dikaitkan dengan Kopdar yang Surabaya, itu harapannya adalah bagaimana teman-teman mulai mendisiplinkan diri, belajar mengatur waktu. Karena ternyata selama ini hal terberat untuk kita tidak segera sukses itu bukan persoalan ilmunya kalau saya lihat, bukan persoalan apa ini teknis-teknisnya atau tapi persoalan bagaimana kita mau menyisihkan waktu secara disiplin. Kita seringkali alasannya kita itu tidak, fondasinya adalah masalah tidak punya waktu, masalah tidak punya kesempatan bagaimana harus melakukan atau mengerjakan bisnis ini, kapan, di mana, dan lain sebagainya. Kemudian di Kopdar Surabaya kemarin, kita coba untuk bagaimana kita mempunyai habit atau mempunyai aktivitas positif dimulai dari bangun sebelum jam 6. Kalau bisa jam 3, jam 4. Saya yakin banyak Bapak Ibu melakukan itu. Saya yakin Bapak Ibu sudah banyak melakukan itu, tapi tidak semuanya sudah melakukan itu. Yang pertama. Yang kedua, tidak semuanya tahu apa yang harus dikerjakan di bangun sebelum jam 6. Fokusnya apa? Yang penting dilakukan apa? Yang tidak penting apa? Yang itu yang kemudian kita mulai membangun kebiasaan dan mulai mencari skala prioritasnya kita yang harus kita lakukan. Sehingga bangun pagi yang pertama ya harus kita syukuri kita masih bisa bangun pagi. Itu yang saya arahkan kemarin di Kopdar Surabaya. Bangun pagi, bersyukurlah. Kalau yang muslim ya silahkan bersyukur kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Yang non muslim itu silahkan kepada Tuhan masing-masing. Atau sesuatu hal yang diyakini menurut Anda sebagai Tuhan Anda, silahkan. Bersyukurlah, berterima kasihlah bahwa Bapak Ibu bangun dan bisa menghirup darah. Yang kedua setelah itu mulai fokus jernih untuk berdoa atau bahasa umumnya berafirmasi. Berafirmasi sesuatu hal yang kaitannya dengan bisnis ini dalam jangka waktu yang dekat-dekat aja. 1 bulan boleh, 2 bulan boleh, 3 bulan boleh. Tidak perlu yang jauh-jauh dan harus detail. Jangan yang normatif. Saya kepingin sukses. Saya kepingin SP. Sekarang Pak, saya kepingin silver producer. Padahal sekarang 0. Ya bisa sih, cuman ya tidak semudah itu. Harus Tuhan Allah memberikan kita sebuah anugerah prestasi, ya harus ada prosesnya dulu itu loh maksud saya. Ya walaupun kita punya Tuhan yang kun fayakun, kalau ingin bergerak jadi-jadi, ya iya sih, cuman harus secara masuk akal tidak semua akan dapat seperti itu. Hanya akan ada sedikit orang yang bisa dapat anugerah itu, orang-orang yang istimewa, dan saya yakin di mayoritas kita bukan orang istimewa. Maka kemudian kalau berafirmasi, sesuaikan dengan apa yang menjadi kemampuan berpikir kita, menjadi logika kita. Kalau kita hari ini 0, ya paling tidak 1 bulan, 2 bulan ini paling tidak 3% aja lah. Kalau yang sekarang sudah 3%, 1-2 bulan paling tidak 6% aja. Karena itu nanti akan ikut dengan proses kerjanya. Artinya kalau Bapak Ibu sekarang 0 terus harus SP, nanti Bapak Ibu akan kaget. Akhirnya apa? Ya harus, kalau tidak harus tiba-tiba dapat mukjizat berarti harus jualan gitu. Jualan ekstra keras 150 juta atau nanti tiba-tiba ada orang berbondong-bondong 200 orang join, itu kan melebihi ketidakmasukakalan secara logika kebiasaan. Maka kemudian afirmasi itu seyogyanya dilakukan untuk sesuatu hal yang menurut kita mungkin untuk melakukannya. Kita masih bisa kita kejar, kita masih bisa untuk dengan susah payah atau dengan kerja keras masih bisa kita upayakan. Itu yang maksudnya afirmasi yang masuk akal. Afirmasi yang masuk akal mungkin yang sekarang sudah 6%, bisa lah 1-2 bulan lagi 9% atau 12%. Yang 12% mungkin baru yang 12% baru mulai berpikir berafirmasi 2-3 bulan lagi SP. Tapi yang sekarang itu belum di atas 6%, ya boleh sih berharap bisa SP, tapi jangan jadikan itu
dalam program ini mungkin jangan dijadikan itu program afirmasinya Bapak Ibu, tapi mungkin bisa dijadikan program doanya Bapak Ibu. Sembahyang itu berdoalah untuk segera jadi SB, segera jadi platinum, segera jadi diamond dan lain sebagainya, itu bagian dari doa. Tapi afirmasi saya harapkan di kelas bimbingan ini afirmasi adalah afirmasi sesuatu hal yang kemudian secara logika, kalaupun toh kita harus mengejarnya itu kita nututi lah istilah, menyesuaikan. Nah, karena berawal dari kita yang awalnya kata kalau Pak saya nggak sempat mengerjakan ini, saya sibuk sekali, saya nggak punya waktu, saya nggak, Pak saya nggak bisa, saya nggak. Berawal dari itu ketika berafirmasi, ketika sudah afirmasi tiba-tiba dari SP itu nanti jalurnya terlalu rumit untuk ditelusuri. Jadi kalau kemarin-kemarin kita Pak kok saya nggak bisa ini Pak, kok saya kalau Pak kok saya bisa bagi waktu Pak dan lain sebagainya. Nah, kemudian hari ini afirmasinya adalah afirmasi step by step langkah yang kemungkinan kita mampu untuk menjangkaunya itu Bapak Ibu. Nah, dari itulah kemudian selama ini sudah berapa hari ini dari di Kopdar Surabaya itu sudah lebih dari 15 hari kalau tidak salah, itu Bapak Ibu mulai ada Bapak Ibu yang mulai merasakannya, ada Bapak Ibu yang merasakan perubahannya, ada Bapak Ibu yang belum bisa merasakan itu, atau ada Bapak Ibu yang bahkan sudah lupa untuk tidak mengerjakannya di hari ketiga, ada yang sudah lupa mengerjakannya di hari ketujuh, ada yang sudah. Begitu juga dengan grup di November Next Level Bapak Ibu, ada Bapak Ibu yang kita di grup di Next Level itu kemarin kesepakatannya adalah bagi Bapak Ibu yang EB di Mei kemarin dan kebetulan itu upline-nya tidak aktif, itu bisa saya cover ke saya untuk kemudian kami bantu untuk melakukan kesepakatan. Kesepakatannya apa? Adalah pertama harus early bird dulu. Yang kedua sanggup belanja sebelum tanggal 5. Berapapun itu, boleh 20.000 beli katalog aja, atau boleh 40.000 beli pasta gigi aja, atau 70.000 untuk beli distrap dan lain sebagainya, itu boleh, tidak masalah. Saya tidak menyarankan untuk jumlah berapa yang harus dibelanjakan. Tapi kalau Bapak Ibu ingin belanja yang sesuai dengan apa itu, sesuai dengan tiap bulan yang ada promo-promo itu kemudian kalau promonya tanggal 10 berarti boleh belanja tanggal 10, boleh belanja tanggal 15. Tetapi sebelum tanggal 5 harus belanja dulu berapa. Nah, itu kesepakatan yang kedua. Kesepakatan yang ketiga kemarin adalah bagaimana Bapak Ibu belanja, bagaimana Bapak Ibu setiap 2 minggu sekali dengan kelas yang saya awasi, saya juga masuk ikut di situ. Sekali saya juga ikut jadi admin, jadi pematerinya. Di situ Bapak Ibu minimal harus bisa memasukkan 20 prospek. Bahkan yang kemarin-kemarin sudah nambah, ada yang kalau minggu jedahnya tanggal 5-nya agak panjang harus 25, yang panjang lagi harus 30. Itu berjenjang. Nah, malam hari ini Bapak Ibu, malam hari ini karena kita sudah dekat dengan D, sambil nanti saya akan mengasih materi tentang startup. Sebelum itu saya kepingin tahu, istilahnya saya kepingin tahu apa itu tanggapan Bapak Ibu terhadap eh, apa yang selama ini program kita jalankan. Oke, startup itu bagaimana memulai atau bagaimana kita caranya membimbing atau mengarahkan UIBU kita dengan benar. Mungkin Bapak Ibu selama ini terlalu fokus bagaimana mencari prospek, terus bagaimana mengundang mereka ke kelas bimbingan, baik bimbingan apapun namanya itu, di kelas bimbingan kita eh, tersibukkan dengan membimbing mereka. Sesekali kalau yang tidak sibuk mungkin lebih bisa intens komunikasi, tapi yang Bapak Ibu punya aktivitas yang sibuk mungkin hanya sesekali japri dan lain sebagainya. Habis itu kita sudah lelah-lelah, sudah capek-capek itu
satu orang join dari sekian ratus atau bahkan ribuan undangan kita, terfilter kemudian satu join. Setelah join, kita kadang-kadang lupa untuk membimbing mereka, untuk nuntun mereka, agar mereka paham. Sebenarnya padahal posisinya sama seperti Bapak Ibu dulu ketika awal join, bisa jadi Bapak Ibu awal join kan belum paham apa nih. Setelah join ngirim uang 100 apa ya yang harus saya lakukan? Apa ya yang harus saya kerjakan? Nah, ketika hal itu atau bahkan ke, semakin ke sini Bapak Ibu bingung, hal itu kemudian mohon untuk tidak diulang terjadi kepada new IBO-nya Bapak Ibu. Bapak Ibu harus punya kewajiban, harus punya mindset untuk mau membimbing mereka. Ini malah kalau saran saya menjadi skala prioritas. Bahkan kalau sudah join ini, kalau sudah ada yang join, itu prioritasnya 90% atau paling tidak 80% kita fokusnya kepada orang yang baru join ini. Yang 20% kepada orang yang belum join. Sisa-sisa prospek kita yang ada di kelas bimbingan. Jangan malah diabaikan. Sebentar Pak ya, saya masih sibuk menjabri orang ini. Bapak sudah join, sudah aman lah ke saya. Seakan-akan Bapak merasa itu sudah terkunci. Sudah nggak akan kemana-mana. Jangan berpikir itu. Bisa jadi kalau itu dibiarkan selama 1 minggu atau lebih, nanti malah mereka akan menjadi IBO-IBO kita yang tidak aktif. Atau Bapak Ibu selama ini kurang tepat. Sebagai new IBO, mereka belum punya Telegram, kemudian Bapak Ibu ketika mereka join sudah masuk bikin bikin apa itu bikin ID, kemudian Bapak Ibu langsung Bapak A, Bapak sudah join di bisnis ini, selamat ya, bla 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 bla, di grup ini kita bersama dengan bla bla bla, akhirnya dengan dikasih kalau ingin jadi IBO yang aktif silahkan belajar ini, kasih link Telegram, kasih link YouTube, kasih video ini langsung banyak banget. Mereka bingung Bapak Ibu, bingung. Maka kemudian kalau Bapak Ibu yang hadir malam hari ini setelah tahu materi ini, saya harapkan tidak lagi melakukan itu. Tapi tuntun langkah demi langkahnya, biar mereka tidak kebingungan. Apa nih langkah-langkahnya yang perlu kita lakukan? Oke, malam hari kita bahas langkah-langkahnya. Nah, karena apa waktu kita perlu menuntun mereka langkah-langkahnya? Karena kan mereka banyak yang baru join ini tidak tahu apa yang perlu dilakukan untuk menjalankan bisnis ini. Maka kemudian kita perlu melakukan namanya startup atau bimbingan istilah kita. Bimbingan kepada mereka step by step, langkah demi langkah. Nah, bagaimana cara memulai startup yang benar? Cara memulai startup yang benar adalah ketika mereka sudah bergabung, maka kemudian dalam bentuk afirmasinya, Bapak Ibu kalau pagi habis bangun tidur mengucapkan syukur, habis itu cobalah salah satu afirmasinya membayangkan orang yang menjadi new IPO-nya Bapak Ibu itu akan aktif menjalankan bisnis ini sampai menjadi platinum. Gitu. Bayangkan itu, afirmasikan, buatlah mindsetnya Bapak Ibu. Kemudian setelah itu, mulailah kirimkan video memulai dengan benar. Nah, itu dulu dikirim satu-satu aja Bapak Ibu, baru dikontrol. Nah, gimana, sudah dipelajari apa belum? Ada yang perlu ditanyakan apa enggak? Nanti kalau sudah paham ini akan saya lanjutkan cara bimbingan berikutnya. Step by step Bapak Ibu, jangan langsung dikirim semuanya. Kemudian dari obrolan sambil bertanya sudah melihat video memulai dengan benar apa belum? Terus kemudian apa nih yang membuat Bapak atau yang membuat Ibu akhirnya mau join di bisnis MB bersama kami? Ditanya itu, apakah tertarik dengan produknya? Apakah tertarik dengan potensi penghasilannya? Itu. Jadi kadangkala dari sini Bapak Ibu perlu harus catatan karena tidak semua orang ketika kita di kelas BMR pun tidak semua orang akan tertarik dengan potensi penghasilannya. Bisa jadi dia join setelah
BMR selesai, terus ada follow up, terus kita share testimoni, dari sana mungkin ada yang merasa, oh saya kebetulan kemarin saya diabetes, saya kepingin bagaimana saya bisa mengatasi penyakit diabetes saya atau dan lain sebagainya dan lain sebagainya. Itu ini. Jadi kalau orang baru join, ketahui ini alasan kenapa ya mereka itu join di MB. Itu yang nantinya akan membedakan kita untuk melakukan pembimbingan selanjutnya. Kalau mereka ternyata fokusnya di produk, berarti kita akan tidak akan banyak mengajak mereka untuk bagaimana membangun bisnis MB, tapi lebih kepada kita menguatkan produk knowledge-nya. Oh, ibu kemarin ikutnya karena tarik produk, karena kebetulan ibu punya eh, sakit ini. Oh, kalau seperti itu arahannya dari dokter Sigit atau arahnya dari grup ini, produk-produknya yang perlu dianu ini. Kalau ibu mungkin bulan ini masih budgetnya terbatas, mungkin bisa diawali dengan di protein dulu atau daily dulu. Setelah itu kemudian kalau ada rezeki lagi mungkin bulan depan bisa nambah Bu salmon. So, mungkin di bulan depan lagi bisa nambah nih untuk recovery-nya yang paling bagus di protein. Hingga bulan ketiganya Trio Foundation bisa masuk. Atau ada lain sebagainya itu kalau kemudian ternyata bisnisnya baru kemudian kita uh, bimbing terkait bagaimana mengembangkan bisnis ini. Jika mereka mendapat penghasilannya, nah ini untuk bisa membantu, saya ingin tahu berapa penghasilan ekstra yang diinginkan dari MB untuk bisa menggantikan penghasilan yang sekarang. Meskipun kita sudah punya ATBS 100 juta, Bapak. Belum tentu mereka mempunyai bayangan, 100 juta dari Hongkong. Saya tak punya penghasilan dari MB 10 juta aja cukup kok. Atau kalau 10 juta ya enggak, ya sama aja dengan ini hasil keuntungan saya dagang, atau sama aja ini dengan gaji saya di perusahaan ini, ya kepinginnya lebih lah, saya ingin bonusnya ya 20 juta lah, tapi ya enggak lah 100. Nah, itu akan masing-masing orang akan punya alasannya masing-masing untuk mengungkapkan itu. Coba digali Bapak Ibu IBO kita. Ditanya mereka kepingin penghasilan berapa di bisnis ini. Nah, apapun, berapapun jawabannya, itu pujilah mereka. Wah, luar biasa, bagus sekali Bapak. Wah, itu udah lebih dari cukup ya untuk iya Pak. Iya Pak, saya hidup di Trenggalek, nasi pecel aja 1.500, 2.000 masih banyak yang jual. Masa saya minta penghasilan 20 juta mau tak bikin uang di Trenggalek nggak ada mall dan lain sebagainya, dan sebagainya. Itu nanti mereka akan mengungkapkan. Dari situlah kita akan tahu potensi orang-orang masing-masing orang ini. Itu Bapak Ibu, cara kita menggali potensi mereka kepada new IBO kita. Digali Bapak Ibu, dijapri, didekati. Setelah itu, katakan, saya yakin Bapak atau saya yakin Ibu pasti bisa mencapai penghasilan sebesar berapa yang tadi disebutkan. Nah, sekarang saya ingin mengetahui nih modal yang Bapak miliki atau modal yang Ibu miliki, berapa tepatnya kontak WA yang ada di HP Bapak atau yang ada di HP Ibu. Nah, ini mereka kita paksa harus tahu, harus Bapak Ibu harus tahu melihat kontak WA yang ada di HP-nya. Harus tahu itu. Jangan puas dengan jawaban kira-kira, mintalah jumlah tepatnya. Oh saya punya 200, oh punya saya 500, oh punya 1.000. Itu artinya apa? Itu membangun kesadaran penting dalam otak mereka bahwasanya ini market kita, ini potensi kita. Karena rata-rata hasil survei seseorang jika sudah lebih dari setahun punya nomor WA, itu rata-rata mereka punya lebih dari 500 nomor WA. Rata-rata. Nah, itu Ibu, kuncinya di sini. Selanjutnya, arahkan mereka kalau bersedia untuk menyiapkan buku daftar nomor nomor WA di HP beliau. Mulai ditulis. Mungkin ditulis dari hal-hal yang
kalau kemudian kita nanti belajar mengundang, mungkin bisa 10 orang pertama yang kita uji coba Bapak Ibu. Kira-kira siapa aja yang Bapak Ibu akan undang? Mungkin bisa ditulis. Setelah itu, yang kedua, kalau kemudian dari 300 nomor WA yang ada di HP-nya Ibu atau Bapak itu, terus Bapak Ibu itu saya tanya orang yang paling potensi untuk bisa join di bisnis ini, tetapi Bapak atau Ibu itu sungkan atau enggan atau tidak berani mengundang, itu kepada siapa saja Bapak, kepada siapa saja Ibu, dan berapa nomor WA-nya. Suruh catat. Paling tidak 10 lah. Catat. Catat aja dulu. Suruh catat. Ketika sudah dicatat dua grup itu, ada 10 orang yang nanti untuk uji coba ngundang, ada 10 orang untuk kemudian nanti mungkin mereka akan enggan mengundang. Langkah selanjutnya, silahkan untuk diarahkan mengundang lagi, silahkan diarahkan untuk menulis lagi, mungkin sampai sebanyak 100 atau 250 orang. Kalau sesuai dengan jumlah nomor WA yang ada di HP-nya. Jangan banyak-banyak. Kalau mereka akan ngomong 1000, oke Bapak Ibu, tulis saja 100 dulu. Dari di luar yang 20 tadi, 20 itu adalah 10 orang yang kemungkinan mereka berani mengundang, dan kemudian 10 yang tidak berani mereka mengundang karena mungkin sungkan atau tidak sebagainya. Nah, setelah itu barulah Bapak Ibu, mungkin tidak saya tulis di sini, Bapak Ibu mungkin bisa mendengarkan. Barulah Bapak Ibu menawarkan diri. Oke Bapak, ini saya ada contoh-contoh formula untuk undangan. Itu kan ada kan format-format undangan. Mungkin kalau diperbolehkan, saya akan membantu mengundang 10 orang yang potensi itu, tapi ibu atau bapak itu sungkan untuk mengundangnya. Silahkan 10 nomornya yang tadi dikirim ke saya, nanti saya bantu untuk saya yang. Nah, ketika bapak ibu hadir membantu mereka dengan cara seperti itu, mereka akan besar hatinya dan akan berani mengundang yang 10 sebagai uji coba itu. Itu pintu awalnya. Itu pintu langkah pertamanya. Mereka semangat, mereka berani. Sehingga mereka akan selanjutnya akan berani menyelesaikan 100 nomor berikutnya. Mereka akan berani menyelesaikan 250 nomor berikutnya. Itu yang pertama. Kunci yang kedua, Bapak Ibu harus benar-benar mengundang yang 10 itu. Kalau punya 10 itu diundang, ternyata mereka tidak ada yang mau join di kelas PNR, Bapak Ibu minta lagi. Sampai Bapak Ibu minimal ketemu 5 orang yang mau diajak ke kelas bimbingan oleh Bapak Ibu dari daftar nomornya timnya Bapak Ibu. Ini kuncinya. Ini namanya kita menggali kedalaman. Ini namanya kita mempersiapkan freedom. Cara teknis freedom itu kuncinya di sini Bapak Ibu. Kita membangun kedalaman. Tadi sudah saya jelaskan, nomor 6, sama-sama mulai mengundang. Diawali dari yang tadi, untuk dianya diawali dari yang kurang akrab, atau kemudian yang mereka berani mengundang, atau istilahnya sebagai pembelajaran. Dan Anda membantu 5-10 orang daftar nama yang terkategori pre-above, atau orang-orang yang menurut dia potensi ikut bisnis ini tapi dia tidak berani mengundang. Hadirlah untuk membantu mengundang mereka. Ini penting ya Bapak Ibu. Ini penting untuk mereka dan ini penting untuk Bapak Ibu. Nanti di lain sesi akan saya jelaskan kenapa ini penting. Pada prinsipnya ini adalah untuk pintu kita membangun ke dalam. Bagaimana kita membangun fondasi agar kita bisa nantinya bisnis kita itu punya fondasi yang kuat dan ke dalam sehingga kita bisa freedom. Itu kuncinya. Nah, setelah kemudian mereka masuk ke kelas grup,
prospek kita sudah mulai new IPO kita sudah punya prospek, kita juga sudah mulai bisa mengundangkan mereka prospek-prospek itu tadi yang nomor WA-nya bersumber dari FL kita atau downline kita mulai mendengarkan ATPS agar ATPS join agar nantinya mereka bisa join. Seperti ini Bapak Bu. Tahap startup sudah selesai. Fokusnya di situ. Nah, nanti orang-orang yang Bapak Ibu undang ini untuk membantu FL ini atau asumsinya mudahnya FL aja dulu ya. Bahwa mungkin juga tidak FL sebenarnya, bisa juga DL-nya. Artinya ketika ini bayangannya adalah membantu FL-nya Bapak Ibu, terus kemudian Bapak Ibu mengundang 10, terus kemudian ada yang mau di grup itu 5, atau Bapak Ibu bisa mengundang, kalau ternyata mengundang 10 pertama tidak ada yang mau masuk kelas BMR, minta lagi nomornya, sampai terkumpul beberapa orang, asumsinya misal yang masuk kelas BMR semisal ada 10 semisal, terus dari 10 itu yang join satu atau dua, satu aja mungkin, satu join, Bapak Ibu pindah posisinya, membantu orang yang Bapak Ibu dapatkan dari nomor FL-nya Bapak Ibu. Jadi nanti pamitan ke FL-nya. Oke Bapak Ibu, oke Ibu A. Kemarin 10 nomor yang sudah Ibu kirim ke saya, sudah saya undang, yang mau bersedia ke kelasnya ini, yang tidak bersedia ini. Dari yang bersedia ini yang join sekarang satu. Maka kemudian saya akan fokusnya akan membantu yang baru join ini ya Ibu. Ibu silahkan mulai belajar untuk membangun kelebaran yang lain. Itu kita tusuk ke bawah, tusuk ke bawah, tusuk ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah, ke bawah dengan asumsi prospek dari mereka. Nah, ini untuk teman-teman grup-grup Exit D itu jadi yang Bapak Ibu ikutkan sebagai syarat kelas DMR bersama dari 20 itu, dengan cara ini Bapak Ibu tidak akan kesulitan lagi mencari daftar nomor WA. Karena diambil dari daftar nomor yang ada di HP-nya Bapak Ibu. Tuh, sampai di sini bisa dipahami ya. Di sini startup roll up yang paling penting itu. Jadi kalau boleh saya klasifikasi, Bapak Ibu yang peringkatnya 0,3%, fokusnya bertumbuh melebar dulu. Sampai ketemu ada FL tadi yang mau dibantu. Karena tidak semua FL join mau kita bantu. Mereka juga kadang-kadang karena mungkin pada saat join rasa trust, keyakinannya belum tebel, belum benar-benar yakin, mereka takut, wah kasih nomor orang-orang penting nanti dimanfaatkan. Apalagi sekarang musimnya masih musim pemilu. Nanti jangan-jangan itu itu kitanya sudah selesai tidak berpikir itu, di merekanya mungkin juga mereka akan berpikir seperti. Bagi Bapak Ibu yang 0 sampai 3% fokus melebar sampai ketemu minimal 3 sampai 4 orang yang bisa kita untuk bantu dalam kedalaman. Yang sudah 6% fokus bertumbuh ke kedalaman. Jangan berpikir dulu, wah Pak nanti kok cuma 4 kok saya katanya nanti kemarin di materi itu kalau cuma 4 saya kok cuma 3, cuma 4, nanti kan saya nggak jadi bisa jadi diamond. Cuma 5, saya kan jadi diamond tuna. Katanya daun sedikit, katanya upline saya harus melebar selebar-lebarnya. Pada kenyataannya setahun ini yang fokus pada kelebaran itu malah banyak orang yang akhirnya karena tidak merasa terbantu, karena merasa orang tidak terperhatikan atau merasa mereka terabaikan, akhirnya mereka di bulan kedua, bulan ketiga sudah tidak aktif lah. Itu Bapak Ibu. Pentingnya kita membimbing mereka. Kalau sudah 9%, pastikan 9% itu bisa untuk persiapan ground foundation. Artinya
Kalau sudah 9%, Bapak Ibu yang 9%, pastikan 9% itu tidak berasal dari kelebaran saja, tapi ada minimal 3 kaki yang bertumbuh. Kalau 9% paling tidak ya ada 1 kaki yang 6%, ada 2 kaki yang 3%. Atau syukur-syukur ada 4, 5, 6 kaki yang 3%. Atau paling tidak kalau yang paling bagus, paling tidak ada 1 kaki 3%, ada 2 kaki 6%. Itu. Kuncinya di sini malam hari ini Bapak Ibu. Demikian materi yang saya share ini dan ini mudah-mudahan nanti sama Mas Pras direkam dan mungkin besok atau besok lusa nanti bisa kita share bagi Bapak Ibu yang malam hari ini bisa hadir. Dan karena malam hari ini tidak ada banyak partisipan share dan sekarang sudah hampir jam 9, mungkin nanti kita akan jadwalkan lagi, mungkin nanti di SIGD akan kita koordinasi bagaimana enaknya selanjutnya dari program ini. Nanti kalau memang ini menurut Bapak Ibu baik, bermanfaat, konsekuensinya yaitu konsekuensinya Bapak Ibu yang ikut dalam program ini harus mau untuk mau belajar berpendapat di tiap Zoom atau belajar istilahnya bahasanya yang mudah itu belajar mulai berani membaca PR-nya karena ada saya amati beberapa di grup itu kalau suruh japri rutin bahkan sampai jerat-jerat dan lain sebagainya, tapi kalau kemudian diajak Zoom ini nah, kadang ada yang nggak hadir, ada yang kemudian hadir tapi tidak berani berpendapat. Tapi mudah-mudahan sebenarnya bukan apa-apa Bapak Ibu, saya mengajak Bapak Ibu di Zoom ini adalah belajar ngomong aja. Jadi biar Bapak Ibu kalau ngomong bisa ngomong, berani ngomong, akhirnya PD. Kalau PD akan meningkatkan kualitas Bapak Ibu. Ketika Bapak Ibu akan meningkat kualitasnya, otomatis bisa naik. Itu materi malam hari ini. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.